Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang peluang. Di sini ada definisi peluang, yaitu seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Di peluang ada istilah namanya ruang sampel, yang artinya himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada titik sampel yang merupakan anggota dari ruang sampel. Yang terakhir juga ada kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar peluang. Peluang dapat dicari dengan rumus PA sama dengan NA per NS, dengan PA merupakan peluang kejadian A, NS sama dengan banyaknya anggota semesta, dan NA merupakan banyaknya anggota A. Nah, supaya teman-teman lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Ada sebuah dadu dilempar, berapa peluang kejadian muncul bilangan ganjil? Penyelesaiannya, kita hitung semestanya. Dadu itu memiliki 6 mata. 6 mata itu terdiri dari mata ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Dan NA-nya sama dengan 3. PA-nya, NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Sekarang mari kita lanjut ke komplemen sebuah kejadian. Di sini A komplemen adalah komplemen kejadian dari PA komplemen sama dengan 1 dikurang PA. Contohnya, probabilitas besok hujan adalah 0,8. Maka peluang besok tidak hujan adalah, jadi kita mencarinya dengan PA komplemen sama dengan 1 kurang PA. Sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Saatnya kita lanjut ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan yaitu FH A sama dengan NPA. Contohnya, bila uang logam dilempar 60 kali, berapa frekuensi harapan dari munculnya angka? Jadi penyelesaiannya, S semesta dari uang logam itu ada angka dan gambar. Maka NS-nya sama dengan 2. Angka adalah NA sama dengan 1. Gambar NG sama dengan 1. Jadi peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 2. Sekarang kita lanjut ke peluang kejadian majemuk. Di peluang kejadian majemuk itu ada namanya gabungan dua kejadian, itu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Selanjutnya kejadian saling lepas, itu ada PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Yang terakhir kejadian saling bebas, PA iris B sama dengan PA dikali PB. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam permutasi. Merupakan penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Untuk mencari permutasi, kita dapat menggunakan rumus NPR dengan sama dengan N faktorial dikurang N kurang R faktorial. Contohnya, dari 8 tokoh negara akan dipilih pasangan capres dan cawapres. Penyelesaiannya 8 permutasi 3 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial sama dengan 56. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Di sini kita dapat menggunakan rumus NPKLM sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Contohnya, berapa banyak kata yang dapat disusun dari huruf matematika? Ya, kita dapat menyelesaikannya dengan banyak huruf matematika sama dengan 10 huruf. Banyak unsur yang sama, yaitu huruf M sama dengan 2 huruf, huruf A sama dengan 3 huruf, dan huruf T sama dengan 2 huruf. Jadi, banyak kata yang dapat disusun adalah 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 151.200 kata yang dapat disusun dari huruf matematika. Kita lanjut ke permutasi siklik. Permutasi siklik dapat dicari dengan rumus
NP siklik sama dengan N dikurang 1 faktorial. Untuk contoh soalnya, kita dapat mencari sebuah acara dihadiri 10 orang yang duduk melingkar. Banyaknya cara duduk ke 10 orang tersebut adalah penyelesaiannya NP siklik sama dengan N dikurang 1 faktorial. Karena ada 10 orang, maka 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 9 faktorial. Maka didapatkan cara duduk orang tersebut sebanyak 362.880 cara. Yang terakhir, kita masuk ke dalam kombinasi. Kombinasi adalah himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Kombinasi dapat dicari dengan rumus NCR N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Contohnya, Sinta ingin membeli 2 baju. Ada 8 buah baju. Banyaknya cara memilih baju. Ada berapa cara? Baik, kita masuk ke penyelesaiannya. 8 kombinasi 2. Karena bajunya ada 8 dan Sinta cuma membeli 2 baju. Sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 28. Contoh soal yang pertama yaitu, perhatikan soal berikut. Jika 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama 1 kali dan A kejadian bahwa jumlah mata yang muncul dari kedua dadu sama dengan 8. Kita lihat hasil yang mungkin dari lambungan kedua dadu tersebut. Titik sampelnya merupakan pasangan-pasangan mata dadu yang muncul dari kedua dadu tersebut. Misalnya A dan B. A merupakan mata dadu yang muncul pada dadu pertama dan B merupakan mata dadu yang muncul pada dadu kedua. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. NS-nya sama dengan 36. Kejadian A adalah kejadian bahwa jumlah mata yang muncul sama dengan 8. Jadi A sama dengan 6,2, 5,3, 4,4, 3,5 dan 2,6. NA-nya sama dengan 5. Maka peluang terjadinya peristiwa kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 5/36. Nah, itu merupakan salah satu contoh soal dari materi peluang. Masuk ke contoh soal berikutnya. Sebuah kotak berisi 100 bola, diantaranya terdapat sebanyak 40 bola putih dan 60 bola merah. Semua bola dalam kotak dicampur, kemudian dari dalam kotak tersebut diambil 1 bola tanpa melihat terlebih dahulu. Misalkan, kejadian A adalah kejadian bahwa bola yang terambil putih dan B adalah kejadian bahwa bola yang terambil merah. Maka, peluang dari kejadian A yaitu PA adalah PA sama dengan banyaknya bola putih dalam kotak per banyaknya bola dalam kotak sama dengan 40/100 sama dengan 2/5. Peluang dari kejadian B yaitu PB sama dengan banyaknya bola merah dalam kotak per banyaknya bola dalam kotak sama dengan 60/100 sama dengan 3/5. Nah, itu merupakan contoh soal kedua dari materi peluang. Masuk ke contoh soal berikutnya. Diketahui 4 siswa, Ari, Ani, Ali, dan Asih akan ditempatkan pada 4 buah kursi. Ada berapa cara untuk menempatkan siswa itu pada kursi yang berbeda? Posisi keempat siswa itu dapat digambarkan dengan kotak-kotak sebagai berikut. Kotak 1 4,
kotak 2 3, kotak 3 2, kotak 4 1. Kursi 1 dapat diisi oleh salah satu siswa dalam 4 cara. Kursi 2 dapat diisi oleh salah satu siswa dalam 3 cara. Kursi 3 dapat diisi oleh salah satu siswa dalam 2 cara. Kursi 4 dapat diisi oleh salah satu siswa dalam 1 cara. Sehingga dengan prinsip dasar aturan membilang, keempat kursi dapat ditempati oleh keempat siswa dengan cara mengalikannya, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara, atau N sama dengan 4P4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Nah, itu merupakan contoh soal ketiga dari materi peluang. Contoh soal berikutnya, sekelompok wisatawan terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kemudian mereka makan di sebuah restoran. Berapa banyak susunan tempat duduk yang bisa dilakukan jika A. Mereka duduk satu baris, B. Laki-laki dan perempuan masing-masing duduk bersama-sama. Pada permasalahan A, permasalahan ini sama seperti permasalahan pada nomor 3 di atas. Kita menempatkan 6 orang tersebut pada 6 kursi yang berbeda. Dengan demikian, susunan tempat duduk yang bisa dilakukan adalah N sama dengan 6P6 sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 sama dengan 720 susunan. Pada permasalahan B, permasalahan ini dapat digambarkan dengan posisi ke-6 orang itu dengan kotak-kotak sebagai berikut. Langkah pertama adalah melakukan permutasi ketiga laki-laki. Hal ini berarti menempatkan 3 orang laki-laki pada 3 kursi yang berbeda. Dengan demikian, susunan tempat duduk yang bisa dilakukan adalah N sama dengan 3P3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 susunan. Langkah kedua adalah melakukan permutasi ketiga perempuan. Hal ini berarti menempatkan 3 orang perempuan pada 3 kursi yang berbeda. Dengan demikian, susunan tempat duduk yang bisa dilakukan adalah N sama dengan 3P3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 susunan. Langkah ketiga adalah permutasi 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Hal ini berarti melakukan permutasi 2 objek dari 2 objek, sehingga N sama dengan 2P2 sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 susunan. Karena tahap K1, K2, dan K3 saling bebas, dengan demikian banyaknya susunan tempat duduk yang bisa dilakukan jika laki-laki dan perempuan masing-masing duduk bersama-sama adalah 3P3 dikali 3P3 dikali 2P2 sama dengan 6 kali 6 kali 2 sama dengan 72 susunan. Nah, itu merupakan contoh soal materi peluang keempat. Masuk ke contoh soal berikutnya. Berapa banyak permutasi yang terdiri atas 2 huruf yang berbeda dari 4 huruf, yaitu A, I, U, E. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. 4P2 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Ke-12 permutasi itu adalah A, I, U, E, A, I, A, U, A, E, I, A, U, E, I, A, I, U, I, E, U, A, I, E, U, A, U, I, U, E, A, I, U, E, A, E, I, E, U. Nah, itu merupakan contoh soal
kelima dari materi peluang ini. Soal selanjutnya yaitu terdapat berapa carakah 4 anak A, B, C, D yang duduk melingkar dapat disusun dalam lingkaran. Perhatikan kata-kata dalam soal yaitu melingkar dapat disusun dalam lingkaran. Berarti soal tersebut kita akan menggunakan rumus permutasi siklis yaitu P sama dengan N kurang 1 faktorial. N merupakan banyak anak yang akan disusun, yaitu ada 4 anak, yaitu A, B, C, dan D. Berarti 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 6. Banyaknya cara untuk menyusun anak dalam lingkaran tersebut adalah 6 cara. Soal selanjutnya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi memiliki 4 orang ahli statistik. Salah satu kegiatan dari perusahaan tersebut adalah melakukan survei kualitas bangunan yang pernah dikerjakannya. Jumlah ahli statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan survei adalah 2 orang. Berapa carakah menentukan 2 dari 4 orang ahli statistik yang dibutuhkan? Dalam soal kita diminta untuk mengambil secara acak dan tidak memperhatikan urutan, maka dapat dikerjakan dengan menggunakan rumus kombinasi, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang ahli statistik pada soal di atas dapat kita ketahui bahwa R sama dengan 2 dan N sama dengan 4. 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 kurang 2 faktorial sama dengan 6. Jadi banyaknya pemilihan yang bisa dilakukan adalah 6 cara. Soal selanjutnya, huruf A, I, U, E, dan O akan disusun menjadi kelompok yang terdiri dari 3 huruf. Berapakah banyaknya kelompok yang mungkin terbentuk? Dari 5 huruf akan disusun kelompok yang terdiri dari 3 huruf. Banyaknya kelompok yang disusun yang mungkin terbentuk adalah kombinasi 3 dari 5. Dapat diketahui bahwa nilai N sama dengan 5 dan nilai R sama dengan 3. 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial sama dengan 10. Jadi, banyaknya kelompok huruf sebanyak 10 susunan. Soal selanjutnya, di sebuah sanggar tari terdapat 15 orang penari, yaitu 9 penari laki-laki dan 6 penari perempuan. Sanggar tari tersebut membuat sebuah tari kreasi baru yang membutuhkan 5 penari laki-laki dan 3 penari perempuan. Berapakah banyaknya cara yang dapat diambil untuk menentukan komposisi penari yang ikut tari kreasi tersebut? Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 15, N1 sama dengan 9, N2 sama dengan 6, R1 sama dengan 5, dan R2 sama dengan 3. Dengan menggunakan rumus kombinasi, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana kita membutuhkan 5 orang penari laki-laki dari 9 jumlah penari laki-laki, dan kita membutuhkan 3 penari perempuan dari 6 penari perempuan lainnya. Sehingga 9 kombinasi 5 dikali dengan 6 kombinasi 3 sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurang 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial dikali dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Maka hasil yang didapatkan adalah 2520. Sehingga cara yang diambil untuk menentukan komposisi penari yang ikut tari kreasi adalah sebanyak 2520 cara. Contoh soal terakhir. Berikut ini jalan yang dapat dilalui pengendara motor dari kota A ke kota C melalui kota B. Ada berapa cara yang dapat dilakukan dari A ke C? Perhatikan gambar di atas. Dari soal tersebut kita dapat menggunakan rumus kaidah pencacahan, yaitu kaidah perkalian.
Kita akan menganalisis satu persatu, yaitu dari A ke B dapat dilakukan dengan 4 cara, dari B ke C dapat dilakukan dengan 3 cara. Maka cara yang dapat dilakukan dari A ke C yaitu dari A ke B dikali dengan B ke C. 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Jadi dari A ke C dapat dilakukan dengan 12 cara. Sekian materi peluang kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.